Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah. Tapi kali ini kita khusus membicarakan tentang penyelenggara akreditasi sekolah dan madrasah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita membicarakan akreditasi sekolah atau madrasah, tentu ada baiknya juga kita mengenal penyelenggara akreditasi tersebut. Sebab siapa tahu ada di antara kita, di antara Bapak dan Ibu yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk ikut mengabdi, menyumbangkan dedikasinya menjadi anggota penyelenggara akreditasi tersebut. Berbicara mengenai penyelenggara akreditasi sekolah atau madrasah, hal ini diatur dan disebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 yang diperbarui diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa akreditasi sekolah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan atau lembaga mandiri. Artinya, yang berwenang menyelenggarakan akreditasi itu adalah pemerintah pusat atau lembaga mandiri, tentunya yang diakui dan disetujui oleh pemerintah pusat. Akreditasi oleh pemerintah pusat dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini diatur dalam pasal 50 dan pasal 51. Saat ini badan yang ada itu adalah Badan Akreditasi Nasional yang disingkat dengan BAN. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan bidang tugas dan sasaran dari kerja Badan Akreditasi Nasional tersebut, tampaknya saat ini terdapat 3 jenis Badan Akreditasi Nasional, yaitu 1. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal atau yang disingkat dengan BAN PAUD dan PNF, yang bertugas menyelenggarakan akreditasi terhadap lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Kedua, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau disingkat dengan BAN PT, yang bertugas menyelenggarakan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah, yang disingkat dengan BAN SM, yang bertugas menyelenggarakan akreditasi terhadap sekolah dan madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, secara khusus berkaitan dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah ini sudah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Sesuai namanya, BAN SM ini mengelola akreditasi sekolah atau madrasah untuk semua jenjang di semua sekolah dan madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu
Ban SM bertugas mengelola dan melaksanakan akreditasi untuk SD dan MI. Kedua, untuk SMP dan MTS. Ketiga, untuk SMA dan madrasah aliyah. Keempat, untuk SMK dan madrasah aliyah kejuruan. Dan kelima, untuk sekolah luar biasa dan madrasah luar biasa. Ban SM tidak hanya melakukan akreditasi terhadap sekolah atau madrasah negeri, tetapi juga melaksanakan akreditasi terhadap sekolah atau madrasah swasta. Bahkan tidak hanya untuk sekolah atau madrasah yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, tetapi Ban SM juga bertugas melaksanakan akreditasi terhadap sekolah-sekolah yang berada di bawah kementerian lain. Misalnya, sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, sekolah yang berada di bawah Kementerian Perindustrian, sekolah yang berada di bawah Kementerian Pertanian, dan sekolah yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sekolah-sekolah yang lainnya. Dalam Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa kelembagaan Ban SM terdapat di tingkat nasional dan di tingkat provinsi. Ban SM yang selanjutnya disingkat dengan Ban SM provinsi adalah Badan Evaluasi Non-Struktural yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur formal dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan seperti yang diatur dengan PP tersebut. Lebih lanjut, tugas Ban SM. Jadi kalau kita menyebut Ban SM saja, maksudnya adalah Ban SM di tingkat nasional. Dalam pasal 8 Permendikbud nomor 13 tahun 2018 dijelaskan bahwa tugas Ban SM itu adalah 1. Menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional. Kedua, merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri. Jadi perangkat dan kriteria akreditasi itu ditetapkan oleh Menteri. Ketiga, menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi. Tentu salah satunya dengan menetapkan pos akreditasi. Keempat, Ban SM bertugas melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi. Kelima, merencanakan target akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas kementerian. Keenam, mengevaluasi proses pelaksanaan akreditasi dan tindak lanjut akreditasi. Ketujuh, membina dan mengevaluasi Ban SM provinsi. Kedelapan, memberikan rekomendasi atas hasil akreditasi. Kesembilan, menerbitkan sertifikat hasil akreditasi kepada satuan pendidikan. Jadi yang berwenang menerbitkan sertifikat itu adalah Ban SM tingkat nasional. Ke-10, melaporkan hasil akreditasi kepada Menteri. Ke-11, Ban SM bertugas melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan ke-12, Ban SM bertugas melaksanakan ketatausahaan Ban SM itu sendiri. Perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Ban SM di tingkat nasional itu dapat mengangkat tim ahli, juga mengangkat tim asesor dan tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan.
Jadi di tingkat nasional itu ada tim ahli, ada tim asesor. Kalau tim asesor tugasnya di provinsi, dan tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang berminat untuk menjadi anggota BAN SM di tingkat nasional. Tentu silahkan saja, asalkan Bapak dan Ibu memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti tercantum pada pasal 3 Permendikbud tersebut, di mana pada pasal 3 itu diterakan bahwa anggota BAN SM itu terdiri dari para ahli pada bidang-bidang yang dibutuhkan. Jadi yang boleh atau berhak menjadi anggota BAN SM itu adalah ahli di bidang evaluasi pendidikan, ahli di bidang kurikulum, ahli di bidang manajemen pendidikan, atau profesional atau ahli atau praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Jika Bapak dan Ibu memenuhi salah satu dari 4 keahlian tersebut, tentu silahkan mendaftar menjadi anggota BAN SM di tingkat nasional. Dan perlu diketahui, pemilihan anggota BAN SM di tingkat nasional itu juga dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tentu apabila sudah diumumkan oleh tim seleksi, akan ada penerimaan pengurus atau anggota BAN. Tentu silakan Bapak dan Ibu menilai diri sendiri apakah memenuhi kriteria yang disebutkan tadi. Selain kriteria yang sudah disebutkan tadi, terdapat beberapa persyaratan lain yang secara administrasi ini persyaratan yang biasa. Misalnya, pertama, warga negara Indonesia. Kedua, harus sehat jasmani dan rohani. Ketiga, berkelakuan baik. Keempat, tidak pernah dihukum atau tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan. Kelima, tidak merangkap jabatan struktural atau pimpinan di perguruan tinggi atau sekolah atau madrasah atau lembaga lainnya, dan atau jabatan politik. Dan yang keenam, persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi. Mungkin ada pada periode-periode tertentu ditetapkan syarat-syarat tambahan oleh tim seleksi sesuai dengan kebutuhan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau BAN SM itu berada di tingkat nasional atau pusat dan melaksanakan tugas akreditasi untuk semua sekolah dan madrasah di nasional atau di Indonesia, tentu tidak mungkin BAN SM melakukannya secara langsung. Untuk itu dibantu oleh BAN SM provinsi. Jadi dalam Permendikbud tersebut, selain diatur masalah BAN SM, juga disebutkan tentang BAN SM provinsi yang merupakan juga badan evaluasi non-struktural di tingkat provinsi yang membantu BAN SM dalam pelaksanaan akreditasi. Yang tugas-tugasnya antara lain adalah: 1. Melaksanakan kebijakan sistem akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN SM. Jadi pada intinya BAN SM provinsi bertugas membantu, karena itu dia hanya melaksanakan. Kedua, menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi satuan pendidikan atau yang disebut dengan reakreditasi. Ketiga, melakukan pemetaan satuan pendidikan berdasarkan kesiapan akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian akreditasi yang disebut dengan SISPENA. Keempat, merencanakan program dan target akreditasi tahunan
sesuai kesiapan satuan pendidikan dan prioritas BAN. Kelima, menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan akreditasi. Seperti disampaikan tadi, karena asesor itu berada di provinsi, maka yang menugaskan dan memantau serta mengevaluasi kinerja asesor adalah BAN SM provinsi. Keenam, melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, pada penyelenggara pendidikan, pada satuan pendidikan, dan kepada masyarakat. Ketujuh, melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian akreditasi. Kedelapan, mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN SM. Kesembilan, menetapkan hasil akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN. Jadi menetapkannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh BAN. Dan ke-10, mengelola sistem basis data akreditasi. 11. Melakukan pengendalian mutu pelaksanaan akreditasi. Ke-12. Menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Ke-13, melakukan penanganan banding yang diajukan atas status akreditasi dan peringkat akreditasi. Maksudnya, sekolah berhak mengajukan banding atas hasil akreditasi dan peringkat yang sudah diperolehnya. Ke-14, melakukan koordinasi dengan koordinator pelaksana akreditasi di kabupaten atau kota. Ke-15, melakukan sinergi dengan unit pelaksana teknis penjaminan mutu. Ke-16, melaksanakan ketatausahaan BAN provinsi. Dan ke-17, melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN SM. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak dan Ibu tidak berkesempatan menjadi anggota BAN SM di tingkat nasional, maka ada baiknya juga mencoba mendaftar menjadi anggota BAN SM di tingkat provinsi. Sementara syarat-syarat dan kriteria yang dibutuhkan mirip dengan persyaratan dan kriteria untuk anggota BAN SM tingkat nasional, yaitu yang berhak atau yang menjadi anggota BAN SM provinsi itu terdiri atas para ahli di bidang evaluasi pendidikan, ahli bidang kurikulum, atau ahli bidang manajemen pendidikan, atau ahli atau profesional atau praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Nah, perlu diketahui kalau BAN SM nasional pemilihannya dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemilihan anggota BAN SM provinsi dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Ketua BAN SM. Jadi tidak oleh pejabat provinsi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain kriteria yang sudah disebutkan tadi, tentu terdapat beberapa persyaratan lain untuk menjadi anggota BAN SM provinsi, yaitu 1. Warga negara Indonesia, kedua, sehat jasmani dan rohani, ketiga, berkelakuan baik, keempat, tidak pernah dihukum atau tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan, kelima, tidak merangkap jabatan struktural atau pimpinan di perguruan tinggi atau sekolah atau madrasah atau lembaga lainnya, dan atau tidak pada jabatan politik. Dan keenam, persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi provinsi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau di tingkat kabupaten atau kota tidak lagi terdapat BAN SM, tetapi ditunjuk koordinator penyelenggara akreditasi atau KPA
yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan BAN dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dengan kantor Kementerian Agama, dan satuan pendidikan baik itu SD, MI, SMP dan MTS, SMA, MA, SMK dan MAK, dan SLB dan MLB yang berlokasi di kabupaten atau kota tersebut. Jadi, secara praktisnya, koordinator penyelenggara akreditasi tersebut tidak hanya mengkoordinasikan satuan pendidikan yang berada pada kewenangan kabupaten kota, tetapi juga mengkoordinasikannya dengan satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan provinsi seperti SMA dan MA, SMK dan MAK, dan SLB. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita tentang penyelenggara akreditasi sekolah dan madrasah. Saya ingatkan bahwa terdapat beberapa video saya tentang akreditasi untuk membantu sekolah atau madrasah mempersiapkan diri menghadapi akreditasi. Ada video tentang cara-cara memahami butir-butir akreditasi, juga ada video tentang dokumen-dokumen yang akan diupload di Sispena. Sekali lagi, saya yakin video-video tersebut sangat dibutuhkan oleh sekolah atau madrasah. Karena itu, silakan tonton terus IJ Nauman Channel. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih dan salam dari saya, Indra Jaya Nauman.